Sampai setahun ini, saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa baru. Dalam arti belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang. Menteri Agraria Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengklaim tidak terdapat kasus baru sengketa tanah di tahun pertama periode pemerintahan Prabowo Subianto. Ya, Nusron menyatakan pihaknya terus meningkatkan sistem layanan pertanahan dan tata ruang yang akuntabel demi mencegah adanya sengketa tanah yang merugikan masyarakat. Adapun mengenai penyelesaian sengketa tanah yang ada saat ini, menurutnya merupakan kasus-kasus yang sudah timbul sejak lama. Oleh karena itu pihaknya fokus dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan agar tidak berkepanjangan. Seperti diketahui dalam penanganan pencegahan kejahatan tindak pidana pertanahan tahun 2025, Kementerian ATR BPN mencatat potensi kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai 9,67 triliun rupiah. Dari nilai tersebut ada sekitar 13.000 hektar luas bidang tanah yang diselamatkan. Sampai setahun ini, saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa baru. Dalam arti belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang. Tetapi semua masalah yang ada ini adalah masalah-masalah residu pada 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun yang lalu. Dan itu jumlahnya. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko mengungkapkan, untuk pertama kalinya laju pengentasan kemiskinan di desa lebih kencang dari di kota. Budiman mengungkapkan hal tersebut lantaran realisasi investasi di perkotaan tidak banyak menyerap tenaga kerja. Seperti diketahui, realisasi investasi di kota lebih banyak di sektor padat modal dan padat teknologi. Menurut Budiman, percepatan pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja di desa jauh lebih diandalkan untuk pengentasan kemiskinan secara nasional. Oleh karena itu, BP Taskin berupaya meningkatkan keahlian orang miskin di kota dan membuat program padat karya untuk pengentasan kemiskinan di desa. Ada dua alternatif pilihan, membuat orang miskin di kota meningkatkan skills-nya, dan orang miskin di desa disediakan proyek-proyek padat karya. Alhamdulillah kan ada program-program koperasi Desa Merah Putih, makan bergizi gratis, segala macam. Jadi akan fokus ke sana. Kami sendiri sebagai badan baru yang sifatnya koordinatif, memang mengkoordinasikan, kita sudah kerjasama nanti dengan Kementerian Pertanian, kita sudah menyepakati MOU dan kita akan bekerja di Highlights, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegas akan membereskan berbagai kebocoran anggaran dan penerimaan negara yang terjadi di berbagai kementerian dan lembaga. Ya, Menkyu Purbaya siap menebang habis berbagai kebocoran anggaran dan penerimaan negara yang selama ini kerap terjadi. Fokus utamanya memperkuat penerimaan negara dengan memperbaiki tata kelola perpajakan dan cukai. Purbaya menduga potensi shortfall atau kekurangan penerimaan akan terus melebar, namun memastikan langkah-langkah korektif tengah dilakukan untuk menutup kebocoran yang ada. Selain itu, peningkatan penerimaan akan tetap ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, terutama melalui dorongan terhadap sektor swasta. Menkyu juga menekankan selain bergantung pada kinerja ekonomi, pemerintah fokus menekan kebocoran pajak dan cukai yang masih terjadi. Ya, kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul. Di cukai, di segala macam kita periksa lagi. Di pajak juga terapkan yang main-main itu nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor pajaknya. Kalau yang biasanya pelanggarannya apa sih, Pak? Besaran gimana, Pak? Pelanggarannya biasanya apa sih, Pak? Pajak. Ya mereka nego lah sama itu, sama ininya, sama wajib pajaknya. Ya akhirnya dapat pemerintah sedikit tapi mereka bagi dua kali. Itu biasanya begitu. Tapi kan nanti ke depan kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi. Saya harapkan akhir minggu ini Cortex sudah siap mungkin. Kementerian Keuangan memastikan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum perpajakan demi menekan penyelewengan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan melalui Satgas Penegakan Hukum, Ditjen Pajak telah menggandeng BPKP, PPATK, Kejaksaan Agung, KPK, Polri hingga Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi penerimaan di berbagai sektor demi menekan kebocoran penerimaan negara.
Selain itu, pemerintah terus mendorong insentif perpajakan untuk mendorong penerimaan negara dan perekonomian. Insentif keringanan dan fasilitas pajak mulai PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, pajak pertambahan nilai atau PPN ditanggung pemerintah atas pembelian rumah tapak, rumah susun, kendaraan listrik, dan hybrid, serta tiket pesawat untuk mendorong konsumsi masyarakat. Pemerintah juga memperpanjang kebijakan keringanan bagi pelaku UMKM, di mana UMKM dengan omset hingga 500 juta rupiah tetap dibebaskan dari kewajiban membayar PPh. Sementara UMKM beromset 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah dikenakan tarif PPh final 0,5% hingga tahun 2029. Diskon PPN untuk terus mendorong konsumsi. Kalau kita detailkan lagi, ada PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun, kemudian PPN yang ditanggung pemerintah penyerahan kendaraan bermotor listrik dan juga hybrid, PPN ditanggung pemerintah atas pembelian tiket pesawat, kemudian PPh 21 yang tadi yang ditanggung pemerintah di sektor-sektor strategis yang padat karya, di sektor alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit, dan juga pariwisata. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN menjadi poros utama dalam kebijakan kesejahteraan sosial pemerintah. Kebijakan itu diambil demi memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan adil. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN menjadi poros utama dalam kebijakan kesejahteraan sosial pemerintah. Menurut Gus Ipul, kebijakan itu diambil demi memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan adil. Ia menjelaskan bahwa data tunggal menjadi instrumen utama untuk menghindari ego sektoral antar lembaga. Meski demikian, menurut Gus Ipul, pemutakhiran data tersebut akan dievaluasi secara terus-menerus mengingat kondisi di lapangan sangat dinamis. Hampir setiap hari ada kelahiran, pernikahan, meninggal dunia, dan transmigrasi. Salah satu strateginya adalah dengan adanya konsolidasi satu data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Dulu karena datanya sendiri-sendiri, maka terasa sekali ego sektoral. Tapi dengan ada data tunggal ini, sekarang lebih terasa bahwa ada kolaborasi, ada kesediaan untuk mengintegrasi. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kemensos RI, per Oktober 2025 ada 10 juta keluarga penerima manfaat menerima bantuan sosial reguler, 18 juta keluarga menerima bantuan sembako, dan sudah ada 1 juta keluarga baru yang mengusulkan diri sebagai peserta program PKH secara nasional. Tim Liputan, iDeck Channel.